ceritanya dia itu habis masuk ke sebuah bangunan yang dianggap itu sebuah istana, dan itu besar banget, gede banget. Tapi dinding-dinding istana itu dan tiang-tiang yang ada di sana yang jadi pilar-pilar istana itu dibuatnya dari apa coba? Dari manusia. Assalamualaikum, halo sedulur. Sebelum kita masuk ke videonya, Mayu yang belum subscribe dulu channel kita di bawah ini, di sebelah sini ya. Oke, balik lagi lur sama Nyong Nafa. Ya, yang belum kenal, halo, salam kenal ya. Di sini Nyong bakalan membawakan cerita-cerita dari sedulur Sinles yang sudah dikirim dan sudah masuk ke emailnya kita. Jadi kalau sedulur-sedulur pingin nge-share gitu ya, pingin ngirim cerita-cerita pengalaman horornya, bisa langsung aja dikirim ke alamat email atau ke nomor WhatsApp di bawah ini. Oke? Nah lur, jadi di episode kali ini Nyong bakalan membawakan cerita pengalaman horor dari salah satu sedulur kita dari daerah Banyumas. Wah, Banyumas lagi nih. Namanya itu Mbak Ira, tapi yang ngalamin ceritanya itu bukan Mbak Iranya sendiri, tapi ibunya Mbak Ira. Kita sebut saja Bu Hani, lur. Karena pada saat itu Mbak Iranya itu belum lahir. Nah, cerita ini dialami sama Bu Hani ketika tahun 1980-an. Udah lama banget ya. Nah, ceritanya ini dialami di rumah neneknya, atau kalau orang Jawa itu biasa nyebutnya itu mbah. Jadi lur, di rumah mbah itu di bagian belakangnya itu ada jalan setapak, dan di belakangnya lagi itu ada sawah. Sawahnya itu luas berhektar-hektar. Jadi posisi bangunan rumahnya mbah itu membelakangi sawah. Oke, sampai sini paham ya? Nah lur, di sawah itu satu garis lurus dengan rumahnya mbah. Di tengah sawah ada pohon yang berdiri, satu pohon. Dan orang-orang sekitar itu nyebutnya adalah wit wungu atau pohon wungu. Pohon wungu ini adalah pohon satu-satunya yang berdiri di sawah itu, karena pohon-pohon yang lain ya berdirinya, tumbuhnya itu di pinggir jalannya. Nah dari sini aja itu udah janggal ya lur ya. Kenapa dengan sawah seluas itu, kenapa ada satu pohon yang dibiarkan tumbuh satu-satunya dan nggak ditebang aja, dijadikan sawah aja semuanya gitu. Dari situ udah aneh ya. Kita coba bahas dulu nih tentang pohon wungu ini ya lur. Jadi ada pohon di situ dan orang-orang percaya kalau pohon itu ada kerajaannya. Kerajaannya dipimpin sama jin beji, dan jin itu jahat. Karena kepercayaan itu, warga-warga sekitar otomatis itu nggak pada nebang pohon ini, karena itu tadi takut banget sama kesaktian dari jin itu. Jangankan nebang ya lur ya, mereka ngedekat buat ngambil sesuatu di sekitar pohon itu aja nggak pada berani. Nah katanya ya lur ya, jin ini, jin beji itu terkenal digunakan oleh manusia untuk pesugihan. Jadi warga-warga sekitar sana itu pada sering banget ngasih sajen-sajen di bawah pohon wungu itu. Apalagi kalau lagi masa penggarapan sawah gitu ya, kan itu di tengah sawah. Ketika lagi ada proses penggarapan sawah, wah itu sajen-sajen di bawah pohon itu penuh loh. Karena pesugihan, otomatis bakalan ada tumbal, bakalan minta tumbal. Nah jadi dulu itu sering banget terdengar kabar bahwa ada warga sekitar sana yang tiba-tiba itu meninggal, tiba-tiba aja gitu. Entah itu karena tiba-tiba sakit atau tiba-tiba kecelakaan. Yang intinya warga-warga di sana itu berpikir, beranggapan bahwa orang yang meninggal itu karena ditumbalkan ke jin beji. Terus juga cerita tentang eksistensi jin beji itu ternyata sudah ada dari dulu banget loh. Pokoknya dari mbah itu sudah ada ceritanya. Ceritakan turun-temurun kepada anak cucunya sampai sekarang. Tapi rumah mbah itu dibangunnya membelakangi sawah itu karena beliau nggak mau berhadapan langsung dengan kediamannya jin beji. Nggak mau mbah. Terus ada satu lagi loh. Jadi dulu itu sempat ada cerita yang terkenal gitu di sana. Ceritanya itu warga desa situ gempa tiba-tiba karena ada orang yang hilang, penduduk di sana ada yang hilang, itu nggak tahu kemana, dicari-cari itu nggak ketemu. Akhirnya orang itu kemudian ditemukan di sekitar sawah. Pas ketemu, dia ini pucet banget, kayak kebingungan, linglung gitu. Tanyainlah sama orang-orang di sana,
Kowe kenapa? Kowe kangen di dan emang bulan itu udah ketemu. Kamu kenapa? Kamu dari mana? Kenapa dicari-cari nggak ketemu? Gitu. Pas dia udah tenang, kemudian dicerita. Katanya dia itu habis masuk ke sebuah bangunan yang dianggap itu sebuah istana dan itu besar banget, gede banget. Tapi dinding-dinding istana itu dan tiang-tiang yang ada di sana yang jadi pilar-pilar istana itu dibuatnya dari apa coba? Dari manusia. Dan dia ini ya Nur, di antara manusia-manusia yang dia lihat, dia itu ngenalin ada beberapa warga desa sana yang juga udah meninggal. Jadi dia ngelihat di antara beberapa manusia yang jadi dinding dan tiang itu ada orang-orang yang dia kenal, orang-orang dari desanya yang dia tahu itu dia udah meninggal gitu. Yang dia tahu warga itu tuh udah meninggal. Kemudian di situ dia takut banget loh, gemeter kan. Terus dia merem, dia baca zikir karena saking ketakutannya ya. Kemudian tiba-tiba katanya lantai yang dia pijak itu bergetar kayak semacam gempa lindu gitu. Pas dia buka mata, tiba-tiba dia udah ada di Bulak. Bulak itu adalah istilah sana untuk menyebut semacam jalan kecil gitu ya, bukan yang halangan tapi jalan untuk lewat warga, bisa untuk lewat motor, tapi diapit dua sawah yang berbeda kiri kanannya. Nah itu dia tiba-tiba udah dari situ ketika buka mata dan nggak lama dia ditemuin sama orang-orang yang ada di sana. Jadi begitu Lur cerita tentang Jin Beji ini. Nah sekarang kita masuk ke ceritanya Bu Hani ya. Jadi Bu Hani itu adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Nah, 3 adik yang pertama, ini Bu Hani, ini 3 adik yang pertama itu cowok-cowok. Dan adik bungsunya yang terakhir yang kelima itu cewek. Tapi pada saat itu yang bungsu ini belum lahir karena Bu Hani sendiri pada saat itu masih berusia 11 tahun. Waktu itu ceritanya lagi libur sekolah. Biasalah ya kalau misalkan libur sekolah kita pasti seneng banget buat nginep di rumah nenek. Begitu juga Bu Hani yang nginep di rumah mbahnya. Rumah mbahnya ini masih satu desa sama rumahnya Bu Hani, tapi beda dusun gitu. Dan hari-hari awal-awal liburan itu berjalan dengan normal. Bu Hani main sama adik-adiknya, sama saudara-saudara yang lain, jalan-jalan segala macam. Dan selama di sana, Bu Hani sama adik-adiknya itu diwanti-wanti banget sama mbah. Bilangin gini, kamu bolehlah, kalian boleh untuk main ke sawah gitu. Kalau mau nyari belut atau nyari belalang, gak apa-apa di sawah, tapi jangan sawah yang belakang rumah, sawah yang lain aja, jangan yang di situ, gitu kata mbah. Yang namanya anak-anak, jangan itu berarti harus, gitu kan. Suatu hari ya Nur, diam-diam Bu Hani sama adik-adiknya itu main ke belakang rumahnya mbah di sawahnya, dan mereka ini penasaran sama eksistensi si pohon bungu yang ada di tengah sawah ini. Wujudnya itu sebenarnya kayak gimana sih, rupanya itu kayak gimana gitu. Bu Hani sama adik-adik penasaran lah. Akhirnya siang-siang setelah zuhur, tanpa sepengetahuan orang rumah terutama mbah, Bu Hani sama adik-adik itu pergi ke sana, mendekat ke pohon itu. Pas sampai sana ya semacam kayak pohon pada umumnya aja loh, normal gitu. Ada batangnya, ada daun, terus juga ada beberapa serangga kayak semut, terus ada belalang, ada juga kupu-kupu yang kecil gitu yang warna putih, itu normal aja gitu kayak pohon pada umumnya. Tapi di sana itu ada beberapa sesaji dari kembang gitu ya, kembang beberapa warna yang diwadahin sama semacam pitik atau mangkuk-mangkukan tapi yang dibuatnya dari daun pisang. Nah, tapi sesajen-sesajen itu sudah layu. Di situ Bu Hani berdiri ngeliatin pohonnya, diem aja gitu. Sedangkan adik-adiknya itu udah pada lari-lari keliling pohon gitu sambil nanya, Mbak itu buat apa Mbak, buat apa gitu, nunjuk-nunjuk sajennya. Nah, Bu Hani ya udahlah dijawab sekenanya aja karena memang dia sendiri nggak tahu itu buat apa ada kembang-kembang di situ kan. Yang pasti nggak boleh disentuh gitu. Untungnya adik-adik Bu Hani pada nurut-nurut, nggak ada yang iseng. Nah, Bu Hani bilang itu dia ngerasa di situ hawanya itu betul-betul sejuk. Padahal itu kan mereka lagi di tengah sawah, bener-bener literally itu di tengah sawah. Dan kondisinya itu cuacanya itu benar-benar panas karena memang di situ habis masa panen. Dan biasanya kalau masa panen itu kan ada di musim kemarau yang mana otomatis cetar gitu kan sinar mataharinya. Tapi Bu Hani itu merasanya di situ sejuk banget.
Bahkan anginnya itu ya, yang semilir-semilir itu sejuk, bukan yang angin musim panas yang bikin gerah gitu, enggak. Entah itu karena pada saat itu pohonnya rimbun gitu ya, daun-daunnya itu lagi rimbun jadi sejuk, atau karena memang ada sesuatu yang lain di situ. Gak lama karena Bu Hani takut ketahuan ya sama mbahnya, akhirnya Bu Hani ngajaklah adik-adik buat pulang ke rumah. Sampai rumah mereka main-main lah, beraktivitas kayak biasanya. Di malam hari ketika Bu Hani itu mau tidur sama adik-adiknya, mereka ini tidur di satu kamar, di satu ranjang. Dan posisinya Bu Hani itu tidurnya di samping, di pinggir gitu ya, di samping pintu masuk. Sedangkan adik-adiknya itu yang pada mepet tembok. Nah, kemudian Bu Hani tidur, adik-adik tidur, Mbak juga tidur karena udah malam posisinya. Pas Bu Hani tidur, tiba-tiba entah jam berapa itu Bu Hani kebangun karena kepingin pipis. Bu Hani kemudian jalan ke kamar mandi sendirian. Habis pipis selesai, terus Bu Hani lanjut lagi. Bu Hani jalan lagi ke kamar buat lanjut tidur. Pas Bu Hani mau tidur, mau merem lagi, itu tiba-tiba lampu kamar mati. Dan Bu Hani itu nggak tahu apakah lampu ruang tamu dan rumah-rumah yang lain di sekitar sana juga mati atau cuman kamarnya doang, itu Bu Hani nggak tahu karena nggak ngecek keluar kan. Lampu kamar mati, Bu Hani ya udahlah nggak peduli, mungkin karena memang lagi mati listrik aja gitu. Bu Hani lanjut tidur lah, lanjut merem gitu kan. Pas Bu Hani mau merem, itu tiba-tiba dia mendengar ada suara mendengkur, suara ngorok loh. Bu Hani awalnya ngira, oh adik-adik kali ya, pada ngorok kali ya. Tapi kok lama-lama didengar-dengar ya, itu suaranya berasalnya dari arah samping yang lain, bukan dari adik-adik gitu, tapi dari samping sisi yang lain gitu. Apa mbah gitu ya ngorok, tapi masa sih mbah, orang mbah kan kamarnya jauh gitu, nggak yang sebelahan sama kamarnya Bu Hani. Akhirnya karena Ibu Hani juga di situ penasaran kan, ini suara ngorok dari mana gitu. Bu Hani melek lah. Pas melek, wah tiba-tiba itu badan Bu Hani sekujur tubuh nge-freeze lur. Lemas tapi nge-freeze gitu, kaku, nggak bisa gerak sama sekali. Nih, kalau misalkan lagi mati lampu ya, itu kan kalau misalkan kita merem terus kita melek karena mata kita sudah terbiasa sama kegelapan, itu kan kita masih bisa ngelihat ya, nggak yang gelap banget gitu ya lur. Nah itu Bu Hani ketika melek itu beliau ngeliat di sampingnya itu ada sosok setinggi orang dewasa, kayak tinggi banget, tapi badan itu betul-betul yang besar, gede banget itu badannya, dan kepalanya itu botak, matanya itu merah menyala. Di situ ya sosok itu betul-betul ngeliatin Bu Hani, ngeliatin aja, berdiri diem gak ngapa-ngapain. Bu Hani di situ yang ketakutan ya, dan tubuhnya itu kaku, dia cuma bisa sambil ngeliatin sambil kayak gitu doang. Dan badannya itu nggak bisa digerakin gitu, jadi dia nggak bisa minta tolong ke siapa-siapa. Sosoknya ini cuma ngeliatin Bu Hani aja lur, berdiri. Dan tiba-tiba tangan dari sosok ini itu gerak pelan-pelan kayak gitu. Di situ Bu Hani ngeliat itu jari-jarinya ya lur, besar-besar, gede-gede dan hitam. Terus itu kukunya juga panjang-panjang banget, betul-betul kayak bukan jari manusia normal pada umumnya. Nah di situ Bu Hani ya lagi-lagi nggak bisa ngapa-ngapain karena badannya masih nge-freeze ya, ngeliatin doang. Dan tiba-tiba entah kayak gimana kondisinya, tiba-tiba tangannya dia itu yang sebelah sini itu bisa gerak. Langsung lah ketika dia sadar dia bisa gerak, Bu Hani langsung nepok-nepok itu adiknya kayak gini, sambil bener-bener yang kayak mukul-mukul biar pada bangun, bener-bener diginiin gitu. Dia nggak bisa bersuara. Tapi anehnya ya lur, itu lama sekali adik-adiknya nggak ada pergerakan, betul-betul kayak pulas banget gitu tidurnya. Bu Hani terus-terusan kayak gini, kayak gitu, sambil matanya itu masih terpaku sama sosok hitam itu. Pas itu Bu Hani udah yang sampai kepingin banget nangis ya lur, sampai ketika matanya ini penuh sama air mata, Bu Hani itu bisa ngedip, dan ketika melek lagi itu tiba-tiba sosoknya hilang, nggak tahu kemana. Nggak lama dari situ badan Bu Hani kemudian bisa bergerak. Bu Hani itu masih mencerna situasinya dan masih ngerasa deg-degan gitu. Dan nggak lama dari situ lampu kamar nyala dan adiknya yang di sebelahnya itu bangun, gerak dia sambil nanya, Mbak apa sih? Bu Hani di situ karena udah lemes, udah yang masih deg-degan gitu ya, masih takut, shock,
ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa ngebengong sampai ketiduran. Besok paginya Bu Hani langsung itu cerita ke Mbah, Mbah semalam aku ngeliat kayak gini. Dan ciri-ciri dari sosok wujud yang dia lihat semalam itu, Mbah itu bilang itu jin beji. Tapi Mbah bingung kenapa jin beji tiba-tiba datang ke rumah Mbah, ngapain gitu kan. Akhirnya di situ Bu Hani cerita jujur kalau kemarinnya waktu siang-siang dia sama adik-adiknya itu main ke arah Pitulungu yang ada di tengah sawah di belakang rumahnya Mbah. Dari situ Mbah langsung paham, kata Mbah ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan kesana lagi karena itu jin yang bahaya, jin yang jahat gitu. Untungnya semalam kamu gak diapa-apain sama jin itu. Nah tapi Bu Hani bingung, itu kenapa sosoknya itu kayak gini tangannya Mbah ke arahku, itu kenapa? Kata Mbah, mungkin jin beji itu mau kenalan sama kamu, penasaran karena mungkin dia tahu kamu itu masih ada keturunan dari Mbah Jam. Hah, Mbah Jam? Hani bingung kan, Mbah Jam siapa Mbah? Jadi kata Mbah Jam itu adalah mbah buyutnya Bu Hani. Jadi masih ada keturunan gitu loh. Dan Mbah Jam ini dulunya adalah ajudan terpercayanya Bapak Soeharto. Dan Mbah Jam sendiri, dia ini dulu terkenal banget punya ilmu supranatural yang benar-benar sakti. Dan tahu Mbak Nur ya, Mbah itu bilang gini, Mbah Jam itu dulunya sama orang-orang tertentu dia dijulukinya apa? Lurah Demit Jawa. Lurah Demit Jawa, Demit Jawa. Dan Mbah Jam itu lurahnya. Karena jin itu kan termasuknya demit gitu ya. Dan kemudian ya Nur ya, Bu Hani ketika sudah dewasa itu dia mikir-mikir lagi. Ya memang sih itu jin kayak memang gak ada niatan untuk nakut-nakutin gitu ya. Tapi alhamdulillahnya ya Nur, sekarang pohon wungu itu yang di tengah sawah itu sudah nggak ada lagi sajen-sajen yang ada di sana. Jadi karena warga-warga di sana, warga-warga dusun itu sudah beregenerasi gitu, pemikirannya itu makin maju. Jadi itu kenapa mungkin sudah nggak ada sajen-sajen lagi. Dan karena udah nggak ada sajen, bisa dipastikan lah, bisa dibilang kayak orang-orang di sana sudah nggak ada lagi yang main pesugihan sama jin beji itu. Wah, alhamdulillah, semoga aman selalu ya dusunnya Mbak Ira sampai sekarang nggak ada lagi lah itu yang jadi korban-korban tumbal. Nah jadi begitu loh cerita dari Bu Hani alias ibunya Mbak Ira dari Banyumas. Gimana nih? Menurut kalian cerita kali ini lumayan epik dan menegangkan ya. Gimana nih, sedulur sekalian, ada nggak yang juga pernah diajak kenalan sama jin? Atau ada juga yang cuma ngeliat sosok jin? Boleh aja langsung komen di bawah, sharing aja pengalaman kalian. Atau kalau misalkan nggak pengalaman jin apa, pengalaman yang lain kayak gitu, boleh banget, nggak apa-apa banget lur. Langsung aja dikirim, itu boleh diketik aja, dikirim ke alamat email di bawah ini atau ke nomor WA-nya, di chat aja. Kalau misalkan sedulur suka sama episode cerita sedulur kali ini, boleh diklik tombol like-nya, kemudian di-share, dan juga ajak kelalen ya lur, itu notifikasinya dinyalain biar kalau ada video-video baru kita, sedulur sekalian bisa langsung update, langsung nonton, gak pakai mana. Matur nuwun ya lur, sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.